Kita menyuruh seseorang, tapi kita tidak memberikan kebebasan seseorang. Ibaratnya kayak orang diikat tangannya dan diikat kakinya, dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Masuk akal nggak? Jadi qada dan qadar menurut kaum Mu'tazilah tidak masuk akal. Makanya ditolak. Jadi manusia harus diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih, untuk berbuat, dan untuk berupaya. Allah hanya tinggal menonton saja. Kalau bagus dikasih ganjaran, kalau buruk ya dikasih hukuman. Itu pikiran sangat rasional sekali. Dan kita orang Indonesia umumnya menolak paham Mu'tazilah itu. Karena kita sudah didominasi oleh pikiran-pikirannya Imam Al-Ghazali yang mengharamkan filsafat. Kita menyimpang lebih jauh lagi, tapi nanti kembali sebagai pendahuluan supaya lebih paham. Karena ini kalau tidak kasih pendahuluan menjadi bingung nantinya. Jadi semangat membaca tidak bisa menembus tembok takdir. Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia harus mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri. The right of self-determination. Hak menentukan nasib sendiri. Kalau nasib ditentukan berarti itu main-main. Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh seseorang kecuali dalam kemampuannya. Kalau orang itu sudah ditentukan segalanya dan dia tidak punya kemampuan apa-apa, la haula wala quwata illa billah, maka apa artinya perintah itu? Kita yang mencoba menjelaskan pikiran Mu'tazilah, bukan lagi kampanye, bukan ini. Bukan mengkampanye Mu'tazilah, lagi menjelaskan karena saya juga bukan Mu'tazilah ini. Rasionalitasnya kepada itu. Jadi ketika nasib kita sudah ditentukan, lalu kita disuruh untuk merubah nasib itu, apa artinya? Sekali lagi, sangat kejamnya Allah itu kalau tangan dan kaki kita diikat, lalu kita dilemparkan ke tengah lautan, lalu kita dilarang tenggelam. Kalau memang iya kita dilarang tenggelam, ya tolong dong lepaskan belenggu-belenggu ini. Beri aku kebebasan. Sampai bisa enggak pelingannya kok. Ya kalau ikat segimana mau berenangnya. Nah jadi tugas Tuhan. Jadi dalam Mu'tazilah kayaknya ada pembagian tugas dari manusia. Jadi artinya bahwa kalau iya memang Allah itu adil, maka hendaknya sampai pada batas penciptaan manusia setelah sempurna, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bekerja, hendaknya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bekerja sendiri dan Allah hanya tinggal menonton saja. Allah tidak boleh intervensi dalam menentukan nasib manusia. Kalau manusia itu baik adalah karena usahanya sendiri. Kalau manusia itu buruk karena usahanya sendiri. Jadi Allah tinggal menonton. Kalau orang berbuat baik, nih pahalanya. Kalau orang berbuat jahat, nih dosanya. Seperti itu saja. Ini pikiran dasar dari kaum Mu'tazilah. Adapun kenapa pikiran Mu'tazilah ini terjadi pembantaian pada abad kelima itu sampai korbannya sekitar 10.000 cendekiawan Mu'tazilah dibunuh semua. Ya. Dan Imam Ghazali termasuk juga terlibat di dalam memusuhi rasional itu dengan menyusun kitab Tahafudul Falasifah dan menghukumi haram belajar filsafat
Saya kira Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya itu. Ya, bahwa ada keterlibatan Imam Ghazali dalam gerakan anti rasionalitas ini. Saya tidak menuduh, tapi beliau penyerang kaum Mu'tazilah. Nah, kenapa Mu'tazilah itu dihabiskan mereka? Ya karena persoalannya filsafat itu, rasional itu yang dikhawatirkan oleh sang penguasa nanti ujungnya akan terus menuntut keadilan sosial, supremasi hukum dan demokrasi. Itu yang dikhawatirkan. Sang raja akan kehilangan kekuasaan ketika demokrasi itu diterapkan, ketika rakyat berhak menuntut keadilan. Nah itulah makanya kalau yang pro dengan sang penguasa oleh pemerintah, oleh kerajaan disubsidi, dikasih tunjangan, dibantu, dibangunkan madrasahnya, yang oposisi dihabisin semuanya. Itu.